Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi mukawwinil akwan wa mudabbiriz zaman al-mawjudi azalan wa abadan bila makan. Wassalatu wassalamu al-atammanil akmalan ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marriz zaman. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن الجسمية والجهة والزمان والمكان وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن أما بعد إخواني وأخواتي في الله, saudara-saudaraku yang mudah-mudahan semuanya senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kajian tematik kita pada pagi hari ini mengambil sebuah tema, rizkimu telah diatur dan dijamin dan tidak akan tertukar dengan yang lain. Hadirin hadirat yang mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rizki atau dalam bahasa Indonesia rezeki berasal dari bahasa Arab rizqun, yang artinya adalah ma yuntafa'u bihi, sesuatu yang dimanfaatkan, sesuatu yang diambil manfaatnya. Sebagaimana hal itu dijelaskan di dalam kitab Mukhtar As-Shahah. Kemudian di dalam kitab Syarhul Aqaid karya At-Taftazani, sebuah kitab aqidah, beliau menjelaskan bahwa rizki adalah ismun lima yasuquhu Allahu ilal hayawan min insanin wa ghairihi kal jinni wal bahaimi fayakuluhu wa qad yakunu fayakuluhu wa dhalika qad yakunu halalan wa qad yakunu harama. Rizki, kata beliau, adalah nama bagi sesuatu yang Allah berikan kepada hayawan. Yang dimaksud hayawan di sini adalah manusia dan selain manusia seperti binatang dan jin. Kemudian ia manfaatkan apa yang Allah berikan itu, ia manfaatkan atau ia ambil manfaatnya. Dan rizki itu, kata beliau, bisa jadi adalah rizki yang halal dan bisa jadi adalah rizki yang haram. Kemudian salah seorang ulama besar dalam bahasa, Al-Hafidh, seorang pakar hadis juga, Khatimatul Lughawiyyin, Al-Hafidh Murtada Az-Zabidi, seorang ulama besar yang berasal dari Zabid, Yaman. Beliau menjelaskan bahwa ar-rizqu naw'an, rizki itu ada dua. Yang pertama adalah, kata beliau, zahiratun, rizki yang zahir, lil abdani, yaitu bagi badan, yang bisa dimanfaatkan oleh badan kita, jasad kita, kal aqwat, seperti makanan-makanan pokok. Wa batinatun, kata beliau, rizki yang kedua adalah rizki yang batin, rizki yang tidak tampak, lil qulubi wan nufus, yang bisa dimanfaatkan oleh hati dan jiwa. Kata beliau, contohnya adalah kal ulumi wal ma'arifi, seperti ilmu dan pengetahuan. Hadirin rahimakumullah, dari beberapa definisi yang disampaikan oleh para ulama di atas, kita bisa memahami bahwa rizki adalah yang pertama sesuatu yang diambil manfaatnya, sesuatu yang telah dimanfaatkan, itu adalah rizki bagi seseorang. Jadi apabila seseorang memasak makanan misalkan, kemudian ia manfaatkan makanan itu, artinya dia makan makanan itu, maka makanan itu adalah rizki yang Allah anugerahkan kepadanya, rizki yang Allah berikan kepadanya. Kalau seseorang membeli pakaian, kemudian pakaian itu ia manfaatkan, dalam hal ini adalah ia kenakan, ia pakai, maka itu adalah rizki yang Allah berikan kepadanya. Kalau seseorang membeli mobil, kemudian mobil itu dikendarai, mengantarkan dia ke tempat-tempat yang ia tuju, maka mobil itu adalah rizki yang Allah berikan kepadanya. Akan tetapi sebaliknya, jika ada seseorang yang misalkan masak makanan, tetapi dengan sebab-sebab tertentu, makanan itu kemudian dimakan oleh orang lain, maka itu adalah rizki bagi orang yang memakannya, bukan rizki bagi orang yang memasaknya. Karena rizki, sebagaimana yang tadi sudah kita sampaikan, adalah ma yuntafa'u bihi, sesuatu yang sudah diambil manfaatnya, sesuatu yang
dimanfaatkan. Kemudian jika seseorang misalkan membeli pakaian, kemudian dengan sebab-sebab tertentu dia tidak jadi memakai pakaian itu, tetapi ia berikan kepada orang lain, atau dicuri oleh seorang pencuri kemudian dimanfaatkan, dipakai oleh sang pencuri, maka itu adalah rezeki bagi pencuri, bukan rezeki bagi orang yang membeli. Jika seseorang membangun rumah, sebelum dia tempati dia telah mati, lalu ditempati oleh istrinya, kemudian istrinya menikah dengan laki-laki lain, maka itu adalah rezeki bagi istri dari orang yang telah meninggal itu, yang telah membangunkan rumah untuknya itu, dan rezeki bagi orang yang menikah dengan mantan istrinya itu. Karena orang yang meninggal itu hanya membangun, sedangkan dia tidak menempati dan tidak memanfaatkan rumah itu sedikit pun. Hadirin rahimakumullah, benar apa yang dikatakan oleh seorang penyair, qad yajma'ul mala ghairu akilihi wa ya'kulul mala ghairu man jama'a. Terkadang harta diimpun oleh selain pemakannya, dan terkadang harta dimakan oleh orang yang tidak menghimpunnya. Rizki sebagaimana yang didefinisikan oleh para ulama di atas tidak terbatas pada harta yang halal. Rizki juga mencakup harta yang haram. Asalkan sesuatu itu telah dimanfaatkan oleh seseorang, maka itu adalah rizki yang Allah berikan kepadanya, baik halal maupun haram. Oleh karena itu, Al-Imam An-Nasafi di dalam Al-Aqidah An-Nasafiyah, beliau mengatakan wal haramu rizqun, dan harta yang haram itu juga disebut sebagai rizki. Harta yang haram yang telah dimanfaatkan oleh seseorang, yang telah dimakan, yang telah dikenakan, yang telah dipakai, rumah yang telah ditempati misalkan, baik halal maupun haram, kalau itu semuanya sudah dimanfaatkan oleh pemiliknya atau oleh seseorang, maka itu adalah rizki yang Allah berikan kepadanya. Kewajiban kita adalah mencari rizki yang halal. Kewajiban kita adalah menghindarkan diri kita untuk mencari rizki dari sumber yang haram dan dengan cara yang haram. Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Syu'abul Iman, mengatakan ad-dunya halaluha hisab wa haramuha iqab, wa fi riwayatin wa haramuha an-nar. Dunia, harta dan semacamnya, ini yang halal akan dihisab, akan dipertanggungjawabkan oleh seseorang di pengadilan akhirat, dan yang haram akan menyebabkan seseorang sengsara di akhirat, akan menyebabkan seseorang disiksa di neraka jahanam kelak di akhirat. Hadirin rahimakumullah, setiap orang telah dijamin rezekinya. Setiap orang telah dicatat rezekinya di Al-Lauhul Mahfuz. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin." Surah Hud ayat 6. Dan tidak ada satupun makhluk yang bergerak, tidak ada satupun makhluk yang bernyawa, yang memiliki ruh di atas muka bumi ini, melainkan semuanya telah dijamin oleh Allah rizkinya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua sudah tertulis dan tercatat di Al-Lauhul Mahfuz, surat Hud ayat 6. Oleh karena itulah Imam Asy-Syafi'i, Imamuna Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, memberikan wejangan kepada kita semuanya. Alimtu anna rizqi la ya'kuluhu ghairi fatma'anna bali. Aku mengetahui, aku yakin bahwa rizkiku tidak akan dimakan oleh orang lain, maka dengan keyakinan itu hatiku menjadi tenang. Rezeki kita tidak akan tertukar dengan orang lain. Rezeki kita tidak akan dimakan oleh orang lain, dan kita juga tidak akan memakan rezeki orang lain. Kita juga tidak akan memanfaatkan rezeki yang Allah anugerahkan kepada orang lain. Al-Imam An-Nasafi mengatakan, wala yutasawwaru an la ya'kula insanun rizqahu aw ya'kula ghairuhu rizqahu. Dan tidak dapat dibayangkan dan tidak terbayang apabila seseorang tidak memakan rizkinya atau rizkinya dimakan oleh selainnya. Jadi rizki seseorang sudah ada jatah dan takarannya. Rizki seseorang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekuat apapun
usaha seseorang kalau bukan rezekinya, maka dia tidak akan memperolehnya. Selemah apapun upaya yang dilakukan oleh seseorang, kalau sesuatu yang diinginkan itu adalah rezekinya, maka ia akan mendapatkannya. Jadi sekali lagi kewajiban kita adalah menghindarkan diri dari mencari rezeki dengan cara yang diharamkan dan dari sumber yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, Al-Baihaqi dan lainnya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ruhal qudsi nafatha fi ru'i anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqaha fattaqullaha wa ajmilu fit talab." Sesungguhnya Jibril alaihi salam, Jibril salah satu namanya adalah Ruhul Qudus. Ya, artinya Jibril adalah makhluk yang disucikan, makhluk yang suci yang tidak pernah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Jibril menyampaikan wahyu ke dalam hatiku bahwa seseorang tidak akan mati sehingga ia menyempurnakan rizkinya. Maka bertakwalah kepada Allah dan carilah rizki dengan cara yang baik, dengan cara yang halal. Hadirin hadirat rahimakumullah, meskipun rizki telah digariskan dan ditentukan, meskipun rizki telah dicatat di Allahul Mahfuz dan tidak akan tertukar dengan orang lain, rizki orang lain, namun Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulnya, Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita beberapa sebab dan kunci pembuka rizki. Di antaranya ada dari sekian banyak kunci dan sebab dibukanya rizki, dilapangkannya rizki, dimudahkannya rizki. Di antara itu semuanya adalah yang pertama at-taqwa, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan semua kewajiban dan meninggalkan semua yang diharamkan. Dan seseorang tidak akan mengetahui apa yang Allah wajibkan kepadanya, apa yang Allah haramkan kepadanya, kecuali dengan terlebih dahulu belajar ilmu agama. Dengan belajar ilmu agama, dia mengetahui apa yang Allah wajibkan kepadanya. Dengan belajar ilmu agama, dia mengetahui apa yang Allah haramkan atasnya. Jika dia sudah belajar, maka dia diwajibkan lagi setelah dia melakukan kewajiban belajar ilmu agama, maka kewajiban dia selanjutnya adalah mengamalkan ilmu agama yang telah dia pelajari, melakukan semua kewajiban dan meninggalkan semua yang diharamkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak ia sangka-sangka. Quran surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Yang kedua di antara kunci pembuka rezeki adalah istighfar dan bertaubat kepada Allah dari semua dosa yang pernah dilakukan. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah dan selainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lazima al-istighfara ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang menetapi istighfar, barang siapa yang memperbanyak bacaan istighfar 300 kali setiap hari, 400 kali setiap hari dan lebih dari itu, maka Allah akan menjadikan baginya kelapangan dari setiap kesedihan, jalan keluar dari setiap kesempitan, dan mengerahkan rizki kepadanya dari arah yang tidak ia sangka-sangka. Yang ketiga, hadirin sekalian, adalah menjauhi maksiat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la yuhramur rizqa bidzambi yusibuhu." Rawahul Hakim wa Ibnu Hibban wa ghairuhuma. Sesungguhnya seseorang akan terhalang dari suatu rizki disebabkan dosa yang ia lakukan. Hadis riwayat Al-Hakim, Ibnu Hibban dan lainnya. Yang keempat, hadirin sekalian, adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya. Surah At-Talaq ayat 3. Tawakal, hadirin sekalian, artinya adalah bergantung kepada Allah semata dan mengandalkannya di dalam segala urusan. Tawakal tidak bertentangan dengan ikhtiar.
Ikhtiar tidak bertentangan dengan tawakal. Artinya seseorang yang bertawakal, ya, kemudian dia usaha, maka usahanya ini tidak menafikan tawakalnya. Begitu juga sebaliknya, usaha yang dilakukan oleh seseorang, maka itu tidak menunjukkan bahwa dia tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama mengatakan bahwa secara zahir kita tetap berupaya, kita tetap berusaha, kita tetap berikhtiar. Tetapi secara batin kita tidak mengandalkan ikhtiar kita mengandalkan Allah di dalam tercukupinya segala rizki kita, segala urusan kita, segala permasalahan kita. Hadirin rahimakumullah, di dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu khimasa wa taruhu bitana." Jika kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian seperti Ia memberikan rezeki kepada burung. Burung itu pergi di pagi hari dalam keadaan perut kosong, kemudian kembali ke sarangnya pada sore hari dalam keadaan perutnya sudah terisi. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Al-Hakim dan lainnya. Yang kelima, hadirin sekalian, adalah silaturrahim, kunci pembuka rizki. Yang kelima adalah silaturrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau menegaskan, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharih falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia bersilaturrahim. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Silaturrahim, silah itu artinya menyambung, ar-rahim artinya adalah kerabat-kerabat baik dari jalur ayah maupun dari jalur ibu, seperti paman, bibi, saudara-saudara ayah, saudara-saudara ibu kita, anak-anak paman kita, sepupu kita, anak-anak bibi kita, dan orang-orang yang semisal dengan mereka. Itu adalah rahim kita. Kita sambung mereka, kita lakukan silaturrahim kepada mereka. Artinya kita kunjungi mereka dalam momen-momen tertentu, kita bantu mereka ketika mereka membutuhkan, kita hutangi mereka ketika mereka berhutang kepada kita, kita antar makanan kepada kita dalam momen-momen tertentu, dalam hari raya misalkan, atau dalam Ramadan kita kunjungi mereka di hari-hari kebahagiaan mereka, saat mereka ngunduh mantu misalkan, saat mereka mengadakan walimatul urus, walimatul khitan dan lain sebagainya, kita datangi mereka saat mereka di momen-momen kesedihan, seperti ada salah seorang keluarga mereka yang meninggal dunia, kita kunjungi ketika mereka sakit. Inilah yang disebut dengan silaturrahim, menyambung hubungan kekerabatan dengan orang-orang yang masih memiliki hubungan kekeluargaan dan kekerabatan dengan kita. Hadirin rahimakumullah, di akhir kajian ini sangat penting untuk disampaikan dan sangat penting untuk dipahami serta digarisbawahi bahwa melimpahnya rizki, banyaknya rizki bukanlah tanda dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, sempitnya rizki, ketika seseorang fakir, miskin, tidak punya rumah, rizkinya sempit, dia mencari usaha kemana-mana tetapi tetap rizkinya sempit, itu bukanlah pertanda, bukanlah alamat bahwa orang tersebut dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda bahwa seseorang dicintai oleh Allah adalah seberapa kuat dia memegang teguh agamanya, seberapa sempurna imannya. Tanda bahwa seseorang dibenci, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang itu apabila dia melakukan maksiat dan dosa, membangkang perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa innallaha azza wa jalla yu'ti ad-dunya man yuhib wa man la yuhib wa la yu'ti ad-dina illa liman yuhib, rawahu Ahmad. Sesungguhnya Allah azza wa jalla memberikan dunia, memberikan harta dan semacamnya kepada orang yang ia cintai dan kepada orang yang tidak ia cintai, dan tidak memberikan agama, tidak memberikan iman kecuali kepada orang yang ia cintai. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dalam riwayat yang lain, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa innallaha
yu'til mala man yuhibbu wa man la yuhib wa la yu'til imana illa man yuhib, rawahu at-Tabarani. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan harta kepada orang yang ia cintai dan kepada orang yang tidak ia cintai, dan tidak memberikan keimanan kecuali kepada orang yang ia cintai. Hadirin sekalian, marilah kita sama-sama mencari rizki dengan cara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semestinya mempelajari harta yang halal sesuai dengan tuntunan syariat, itu batasan-batasannya seperti apa. Harta yang haram sesuai dengan tuntunan syariat, batasannya seperti apa. Oleh karena itu saya mengajak kepada kita semuanya untuk terus menggali ilmu agama, mempelajari ilmu agama dari guru-guru kita yang terpercaya, yang bersanad, yang sanadnya bersambung hingga para sahabat, sampai sanadnya bersambung sampai Rasulullah, hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nuhallil wa nusalli ala nabi, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat, wallahu al muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.